Shalom Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Berkatilah firman Tuhan yang kami akan baca dan renungkan. Kami beroleh kekuatan, makanan rohani melaluinya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah Bapak Ibu sekalian, saya membacakan dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 7, 8, dan 9. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya, aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu, dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Saya memberikan tema, setialah melakukan firman Tuhan. Setiap kali hamba Tuhan yang akan menyampaikan khotbah, setelah membacakan teks firman Tuhan, berkata, berbahagialah orang yang membaca, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Membaca firman Tuhan saja sudah berbahagia, tapi tidak cukup. Harus mendengarkan, menyimak. Tidak cukup, harus melakukan. Ini berat sebetulnya tema, terutama kena dengan saya. Setia melakukan firman Tuhan bukan hanya saat khotbah, saat beribadah, tetapi Senin sampai Sabtu bagaimana? Bahkan sampai sepanjang umur hidup kita. Nah Bapak Ibu sekalian, Wahyu 3 yang kita baca ini ditulis oleh Rasul Yohanes, itu di abad pertama. Jadi itu 1900 tahun lebih, hampir 2000 tahun. Nah, jemaat Philadelphia ini sekarang lokasinya ada di Turki. Kita tahu bahwa negara Turki mayoritas beragama Islam. Mungkin saudara berkata, ngapain setia melakukan firman Tuhan atau mengikuti jejak teladan jemaat Philadelphia, atau akhirnya terbukti mereka meninggalkan Kristus menjadi orang-orang Muslim atau Islam. Nah Bapak Ibu sekalian, perlu kita perhatikan di dalam pembacaan kita. Allah atau Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, nggak ada yang bisa nutup. Apabila Tuhan sudah menutup pintu, nggak ada yang bisa membuka pintu itu. Apa yang dimaksud ini? Allah harus membuka pintu agar karya penginjilan efektif dan bisa terlaksana. Sampai saat ini, Injil itu, pintu itu masih tetap terbuka, walaupun ada di beberapa bagian Injil sulit masuk. Tetapi Tuhan yang memegang kunci Daud itu masih terbuka di seluruh dunia. Nah Bapak Ibu sekalian, dimanapun Tuhan membuka pintu bagi hamba-hambanya, di sana Tuhan memberkati pemberitaan Injil mereka. Sehingga karya misi dan penginjilan menjadi berbuah ketika para petobat datang melalui iman kepada Kristus. Tadi dikatakan di dalam pembacaan kita, kekuatanmu tidak seberapa. Tetapi engkau, ada dua pujian dari Tuhan. Yang pertama, menuruti firmanku. Dan yang kedua, tidak menyangkal namaku. Kekuatanmu tidak seberapa. Benar Bapak Ibu. Karena saat itu di mata orang Yahudi di sana, termasuk juga sampai saat ini, orang-orang Kristen nggak dipandang, nggak penting, bahkan dinilai tidak berarti. Bahkan dikatakan ada jemaah iblis yang mengaku orang Yahudi. Tuhan berkata di dalam pembacaan kita, ayat 9, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang tersungkur di depan kakimu, di depan jemaat Tuhan, di depan saudara dan saya, mengakui bahwa aku mengasihi engkau, Tuhan mengasihi engkau.
Bukankah orang Yahudi mengklaim dia adalah keturunan Abraham yang akan mewarisi kerajaan sorga? Engkau Kristen siapa? Yesus itu siapa? Sehingga dikatakan, aku mengasihi engkau. Nah, Bapak Ibu sekalian, biarlah kita menjadi pelaku firman Tuhan yang setia, memberitakan kasih Tuhan karena pintu masih tetap terbuka. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu mungkin yang di dalam pergumulan hidup, ekonomi, rumah tangga, hubungan suami istri, keluarga, sakit penyakit baik berat maupun ringan. Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan. Terima kasih Engkau mendengarkan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.